Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup.
Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya, percaya, Dia tak tinggalkanmu. Percaya, 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 Tuhan pasti menolong. Jangan engkau khawatir dan gelisah hatimu. Tuhan pasti sanggup menolong. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya, percaya, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan tidak meninggalkanmu. Sekali-kali Dia tidak meninggalkanmu sendirian. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus di sini. Ya jiwaku, Kau pulihkan. Ada
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita tetap percaya bahwa perlindungan penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk perlindungan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu hari lepas hari dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan saat ini keadaan sedang tidak baik, tapi kami percaya kami tetap menerima kebaikan-Mu Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami. Engkau memberkati Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Roh Kudus Engkau bebas beracara sebebas-bebasnya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ibadah pagi hari ini adalah ibadah milik-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kuasai hati dan pikiran kami agar kami boleh fokus Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian yang menguatkan hati kita semua. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu,
Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu ada berserta dengan kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama pujikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa
syukur kami hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan, segala pujian bagimu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun Tuhan dalam keadaan apapun, kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Dunia sedang digoncangkan, tapi tidak menggoncangkan sekalipun iman kami kepadamu. Kami tetap percaya bahwa Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar? Tetap semangat, hati tetap penuh sukacita. Haleluya, karena kita tahu Immanuel, Allah selalu beserta kita. Awal minggu pertama bulan Mei ini, tanggal 3 ini, kita kembali melaksanakan ibadah walaupun masih melalui online ini. Dan kita tetap semangat. Kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini, virus corona ini. Tapi yang saya percaya, kita harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang terjadi semua di dalam kendali Tuhan. Semua seizin Tuhan. Kita yang percaya akan Tuhan Yesus. Kita yang terus mengandalkan Tuhan Yesus. Kami percaya, kita percaya. Kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan saat ini seperti biasanya, minggu pertama disertai dengan perjamuan kudus. Setiap minggu pertama disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iman dalam kondisi saat ini masih harus betul-betul kita jaga iman ini. Iman kita supaya tetap kuat, tetap teguh. Karena Tuhan juga menyatakan di Lukas pasal 18, kalau anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan saya percaya kalau Tuhan datang dan kita masih ada di muka bumi, Tuhan mendapatkan iman dalam diri kita semua. Haleluya. Tema khotbah saya pada saat ini, saya beri judul yang sama dengan bulan yang lalu. Iman yang bulat. Nah, iman yang bulat jilid 2. Haleluya. Ayo ngomong sebelahmu. Imanmu harus bulat ya. Imanmu harus bulat. Tos kanan kiri.
Ya, toh satu keluarga ya, sehat semua. Jangan takut toh wong sehat, wong satu keluarga kok. Haleluya, iman yang bulat. Ini yang akan membuat kita terus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan saya ambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kita akan bacakan cepat karena cukup panjang. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayo kita baca sama-sama. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil kurang lebih 12 kilometer. 12 kilometer dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Perjalanan kurang lebih 2 jam jalan kaki. Ingat zaman dulu belum ada sepeda motor. Sepeda pancalnya belum ada kok. Jalan kaki dan jalannya ndak aspal. Jalannya itu tanah dan juga ada berbukit-bukit. Jadi lumayan. Kalau saya suruh jalan seperti itu sekarang, ndak kuat. Saudara juga paling juga ndak kuat. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seseorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perjalanan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam. Dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan
apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus disebut murid Tuhan. Termasuk saya dan saudara. Karena kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah murid Tuhan. Nah, ada tanggung jawab sebagai murid. Murid itu harus dengar-dengaran suara guru. Murid itu harus belajar terus dari guru. Murid itu juga harus punya kedisiplinan. Saya percaya saudara dulu waktu sekolah, ingat dulu waktu sekolah. Pernah enggak didisiplin sama Pak Guru atau Bu Guru? Mungkin karena kita bolos, atau kita enggak ngerjakan PR, atau kita rame di kelas, ditegur sama guru, dimarahin sama guru. Bahkan mungkin karena dableknya, sampai orang tua dipanggil ke sekolah oleh guru. Untuk diberitahu, ini loh anakmu, aduh ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Guru zaman sekarang pun punya aturan-aturan. Ada harapan-harapan kepada muridnya. Saya percaya murid yang tekun belajar, murid yang suka nurut di kelas, tidak pernah mengganggu teman-temannya, dan dia sangat disiplin, akhirnya dia dapat nilai yang baik dan bisa jadi juara kelas. Dan gurunya biasanya memuji dia. Bahkan mungkin bangga dengan murid ini. Saya percaya guru agung kita, Tuhan Yesus, tidak pelit kasih pujian. Tidak pelit kasih pujian kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Dan hidup menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita hanya cari pujian Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita hanya cari pujian guru agung kita saja. Maka itu akan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Kita akan belajar saat ini dari bacaan di atas tentang penampakan Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya kepada dua muridnya yang dalam perjalanan pulang ke kampungnya di Emmaus. Yesus setelah bangkit selama 40 hari berulang kali menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya untuk membuktikan dia hidup. Dan dia mengingatkan kembali tentang pengajaran yang selama ini dia berikan kepada mereka. Tentang kerajaan Allah. Termasuk kepada dua muridnya itu. Dia bukakan lagi, dia singkap lagi kebenaran akan kerajaan Allah. Akan firman Tuhan. Akan nubuat-nubuat yang sudah tertulis di perjanjian lama. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Supaya kita hidup dengan iman yang bulat. Yang pertama, percayai dengan segenap hati bahwa Tuhan mengerti dan memperdulikan kesusahan kita. Saya ulangi. Percayai dengan segenap hati bahwa Tuhan mengerti dan memperdulikan kesusahan kita. Ayat 13 sampai 18. Kedua murid Tuhan ini sedang bersedih hati. Karena Yesus yang mereka ikutin, Yesus yang mereka puja, telah mati disalib. Sehingga mereka memutuskan pulang ke kampung halamannya, meninggalkan Yerusalem dengan hati yang sangat galau. Saudara pernah galau enggak hati saudara? Ayo ngomong sebelahmu. Kamu pernah galau enggak? Ini kedua murid Yesus sedang galau. Ya, karena apa? Yesus yang mereka puja mati. Puji Tuhan. Yesus yang telah bangkit dan hidup mengerti keadaan mereka.
memahami mereka sedang susah hati. Memahami mereka sedang galau. Yesus datang menemui mereka. Yesus datang menyertai perjalanan mereka. Yesus ikut jalan. Yesus yang sudah memakai tubuh kemuliaan. Yesus yang hidup demi menguatkan murid-muridnya. Dia datang menyertai dalam perjalanan. Menjelaskan tentang nubuat-nubuat yang sudah tertulis tentang Mesias. Itu yang membuat hati murid ini berkobar-kobar. Yang awalnya lesu, yang awalnya galau. Percakapan kedua murid ini dalam perjalanan pasti juga tentang bagaimana ya yang kita harapkan. Yesus yang kita puja kok mati. Mereka putus harapan. Mungkin sudah mulai putus asa melihat keadaan seperti itu. Tapi begitu Tuhan membicarakan kitab suci, hati mereka berkobar-kobar, semangat kembali. Demikian juga dalam hidup kita. Jika keadaan kita sedang susah, hati kita sedang susah karena situasi kondisi saat ini atau karena ada masalah-masalah lain. Mungkin masalah belum selesai, kena lagi virus corona ini. Masalah satu belum selesai, timbul masalah-masalah yang lain. Masalah satu belum beres, timbul masalah lain. Kalau hati kita sedang susah, hati kita sedang galau, ingat Yesus peduli, Yesus mengerti keadaan kita, Yesus memperhatikan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mengerti akan hal ini, iman kita akan tetap teguh. Kita tidak akan mudahnya meninggalkan ibadah. Kita tetap akan terus merenungkan firman Tuhan dan tetap mengucap syukur. Karena kita percaya Tuhan mengerti dan memperdulikan kita. Haleluya! Yang kedua, percayai dan ikutin Tuhan dengan motivasi yang benar. Penting ini, motivasi mengikuti Yesus itu motivasi yang benar. Di ayat 19 sampai 21. Kedua murid ini pulang kampung mau kembali dalam kehidupan yang lama karena kecewa berat. Harapan mereka selama ini tidak terpenuhi. Harapan mereka adalah Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Harapan mereka bangsa Israel akan merdeka dan Yesus akan menjadi raja yang memerintah mereka. Bisa saja mereka punya pikiran begini. Kalau Yesus yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, Yesus sebagai raja. Dan mereka murid Yesus, mereka dekat sama Yesus. Paling tidak kecipratan. Mungkin dapat posisi, mungkin dapat jabatan tertentu. Mungkin saja saudaraku. Tetapi itu tidak tercapai. Karena apa? Yesus datang tidak melibatkan diri di dalam hal politik. Yesus datang bukan untuk merubah tatanan politik. Sampai Yesus mati, bangsa Israel tetap dalam penjajahan Romawi. Yesus datang dengan tujuan yang paling utama, terutama. Membebaskan manusia dari belenggu dosa. Membebaskan manusia dari penjajahan iblis. Mengampuni dosa manusia. Dan memulihkan kembali hubungan antara Allah dengan manusia. Yesus adalah jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Percayailah Tuhan dengan segenap hati, dengan motivasi yang benar. Yaitu hanya ingin menyenangkan Tuhan dengan taat dan setia apapun situasi kondisi kita. Jangan hanya cari berkatnya,
Tapi yang utama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Motivasi yang benar. Mencari pemberi berkat. Mencari pribadi Tuhan. Dan menyenangkan pribadi Tuhan. Hidup dengan iman yang bulat adalah mempercayai Tuhan dengan motivasi yang benar. Walaupun dalam kesulitan tetap percaya bahwa Tuhan adalah baik dan mengasihi kita. Dialah sumber kekuatan. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita hidup dengan iman yang bulat? Percayai dengan sepenuh hati bahwa firman Tuhan ya dan amin. Ayat 22 sampai 26. Kleopas dan teman-temannya dapat teguran dari Tuhan Yesus dengan cukup keras. Dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Dua murid ini di ayat 25 ditegur Tuhan dengan cukup nyelekit, kamu bodoh. Kenapa? Masih tidak mengerti tentang perkataan Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah memberitahukan 3 kali tentang Mesias, anak manusia harus menderita. Di Matius 20 ayat 29. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebab ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Perikop ayat ini pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Karena tidak mempercayai dengan sepenuh hati perkataan Tuhan Yesus. Sehingga mereka juga tetap tidak percaya. Saat sudah dapat informasi, dapat konfirmasi dari beberapa murid perempuan Tuhan. Lebih daripada 1 murid perempuan itu yang datang ke kuburan dan melihat kuburan Yesus kosong. Ada malaikat yang menampakkan diri, yang menyampaikan berita kepada mereka, Yesus hidup. Dan 2 murid ini, Kleopas dan temannya, tahu, dapat berita ini, tapi tetap tidak percaya. Sehingga mereka meninggalkan Yerusalem, pergi ke kampung Emmaus. Dengan hati yang susah. Tetap tidak percaya. Apa yang membuat tidak percaya? Karena mata jasmani, mata rohani tertutup dengan masalah. Saat kalau kita punya masalah dan mata jasmani, rohani kita tertuju pada masalah. Percayalah, engkau akan lupa tentang ayat-ayat tertulis dalam firman Tuhan. Engkau tetap khawatir dan disertai dengan ketakutan bahkan. Ada janji-janji Tuhan yang ya dan amin untuk saya dan saudara. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini janji Tuhan. Begitu banyak. Kalau saya kupas banyak. Saudara. Pertanyaannya, saudara percaya atau tidak? Saudara percaya atau tidak? Kalau saudara mempercayai dengan sepenuh hati firman Tuhan ya dan amin, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Janji Tuhan untuk kita semua. Ngomong sebelahmu, janji Tuhan untuk kita. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup dengan iman yang bulat. Yang keempat, percayai dengan segenap hati bahwa Tuhan menerima pertobatan kita dan tidak mengingat dosa-dosa kita. Saya ulangi. Percayai dengan segenap hati bahwa Tuhan menerima pertobatan kita dan tidak mengingat-ingat dosa kita. Ayat 33 berkata demikian. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Kedua murid ini akhirnya bertobat dan kembali ke Yerusalem. Kembali untuk tetaplah bersekutu dengan murid-murid Tuhan yang lain. Walaupun hari sudah malam, mereka putuskan berjalan 2 jam lagi. Sudah malam, tapi mereka tetap lakukan perjalanan untuk kumpul kembali, bersekutu kembali dengan murid-murid yang lain. Untuk pertobatan harus ada tindakan yang nyata. Untuk pertobatan perlu ada pengorbanan, perubahan, bukanlah perubahan sampai terjadinya perubahan. Tunjukkan, wujudkan pertobatanmu dengan perbuatan yang nyata. Ibrani pasal 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kau bertobat sungguh-sungguh, sebesar apapun kesalahanmu, dosamu, Tuhan terima dan Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. Percayalah firman Tuhan, ya dan amin. Tetap kuat, hidup dengan iman yang bulat bila kita dapat pujian dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia rela mati di salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Pengorbanan yang luar biasa, kasih itu berkorban. Dan Tuhan sungguh mengasihi saya dan saudara. Baik, jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya, kita akan naikkan pujian ini lebih dahulu dengan suara yang keras. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
Ayo tetap berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengingat akan pengorbanan Yesus yang luar biasa untuk saya dan saudara. Hormati pengorbanan Yesus dengan kau hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ingat, Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita nyembah Tuhan, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Engkau yang telah menyelamatkanku. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Engkaulah Allah kekuatan kami. Engkaulah Allah penolong kami. Engkaulah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu nyata dan ajaib. Kami semua adalah anak-anak-Mu, kami semua adalah keluarga besar kerajaan Allah. Semua karena anugerah Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau, haleluya. La 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 bala di la 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 papa 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 Yesus. Oh la 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 bala di la 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 papa 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 di la 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 mala papa papa di Yesus. Ajaib kasih Tuhan, ajaib anugerah-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalaupun kami masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Walaupun dengan online. Kami tetap percaya. Ibadah kami boleh menyenangkan Tuhan. Kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Mata Tuhan tertuju pada setiap kami. Kamilah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu ini. Semua jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka. Kalau sumber, segala sumber, sumber berkat, sumber pertolongan. Bagian kami hanya terus mengandalkan Tuhan. Mata kami tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua Tuhan. Tim medis yang saat ini terus bekerja dengan keras. Menangani pasien virus corona Tuhan. Tuhan tolong. Supaya tim medis diberikan kekuatan pelindungan kepada Tuhan. Tidak ada satupun tim medis yang meninggal lagi Tuhan. Tolong pelindungan-Mu. Anak-anak Tuhan bersinar terang dalam kondisi saat ini juga. Berkati Tuhan bangsa ini. Mohon pelindungan-Mu. Engkau melindungi Indonesia, ekonomi bangsa kami ini. Supaya tetap kuat Tuhan dalam kondisi saat ini. Berkati pemerintahan kami. Berkati Bapak Presiden kami. Berkati Ibu Wali Kota kami. Berkati Ibu Gubernur kami. Ibu Kofifa. Tuhan tolong mereka semuanya. Buat mereka berhasil. Terima kasih lawatan boleh terjadi untuk Indonesia. Boleh terjadi pertobatan besar-besaran melanda bangsa ini. Kami mohon semua datangnya dari pihak Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia aman. Indonesia damai. Dan Indonesia sejahtera. Tuhan Yesus yang berdaulat atas bangsa ini. Terima kasih perlindungan-Mu untuk setiap umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan-Mu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya saudara diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Shalom jemaat Family Blessing dimanapun saudara berada. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami melalui ibadah online pada hari ini. Kami berharap saudara sekalian diberkati pada ibadah pada hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu kegiatan ibadah tengah minggu dan ibadah raya minggu di gereja Family Blessing saat ini masih ditiadakan. Kami menyediakan ibadah online hanya untuk ibadah raya minggu. Ibadah online minggu 10 Mei 2020 akan kembali tayang di channel YouTube gereja pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Guana Tanjung. Di tengah-tengah kondisi wabah COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia, GBI Family Blessing terus menjalankan visi diberkati untuk menjadi berkat dengan melakukan berbagai hal antara lain membantu tim medis di SOI NTT dengan 100 baju APD dalam membantu melawan COVID-19. Melalui wadah Bamak Kota Surabaya, juga ikut membantu beberapa rumah sakit di Surabaya dengan APD untuk tim medis. Juga membantu baksos paket sembako untuk 40 hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Terima kasih untuk dukungan jemaat Family Blessing yang terus menabur untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dapat menabur persembahan kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, diakonia, misi sosial maupun misi pedesaan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda, atau dapat dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu di jam operasional gereja mulai dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Demikian informasi pada minggu ini. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita, dan terus berdoa di tengah kondisi dunia yang sedang digoncang ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.